Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua mendapatkan rahmatnya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bahwasanya dahulu ya, orang tua kita ketika menjelang maghrib menyuruh kita agar masuk rumah. Ya, jadi melarang anak-anaknya itu untuk keluar rumah. Kenapa? Ya macam-macam. Ya katanya nanti diculik jin dan lain sebagainya. Nah, apakah itu mitos? Terus bagaimana pandangannya dalam ajaran Islam? Nah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana junhul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syaitan yantashiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atun minal lail fakhalluhum wa aghliqul abwab wadhkuru ismallah fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan." Nah, dari dalil ini Rasulullah SAW katakan, apabila telah masuk awal malam, nah ini perhatikan, apabila telah masuk awal malam atau masuk sore hari, jadi ini udah terbenam matahari, terus sudah masuk waktu maghrib, ya. Ini udah yang dimaksud ini udah masuk waktu maghrib, ya, menjelang waktu maghrib. Fakufus sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian. Maksudnya di sini tahan, jangan keluar rumah. Fa inna syaitan yantashiru hina idzin, karena sesungguhnya setan itu berkeliaran di waktu itu. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail fakhalluhum. Nah, kalau udah lewat dari waktu awal malam itu, maka boleh lepaskan anak-anaknya. Wa aghliqul abwab. Nah, tapi selain tadi disuruh tahan anaknya, ada lagi wa aghliqul abwab, dan tutuplah pintu-pintu. Wadhkuru ismallah, dan sebutlah nama Allah, yaitu dengan membaca bismillah. Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan, karena sesungguhnya setan tidak mampu atau tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Nah, dari dalil ini bahwasanya benar, ya, kata orang tua kita dahulu itu melarang kita, jadi melarang kita untuk keluar rumah nanti diganggu setan, itu benar, ada dalilnya. Jadi bahwasanya memang setan jin itu berkeliaran di waktu maghrib. Jadi hati-hati kalau ada anak kita yang berkeliaran di waktu maghrib, secepatnya dipanggil. Ya, kalau udah menjelang maghrib itu panggil cepat anak-anak yang sedang bermain, yang sedang bersama teman-temannya di luar main, itu dipanggil secepatnya. Dan kita juga usahakan kita berada di rumah. Ibu-ibu itu usahakan ada di rumah, karena memang bahaya. Karena di sini waktu-waktu jin itu pada berkeliaran, setan-setan pada berkeliaran. Nah, bahayanya ya nanti ya kalau dia tetap ada di luar, bisa saja dirasuki jin, bisa saja diganggu oleh jin, seperti itu. Kemudian disuruh kita menutup pintu, jadi disuruh tutup pintu, ya, karena jin-jin bisa masuk di dalam rumah kita, makanya disuruh tutup, seperti itu. Nah, makanya yang bahayanya kalau seandainya di waktu-waktu ini, di waktu maghrib ini, pintu rumah kita tetap terbuka, makanya tidak sedikit banyak rumah-rumah yang angker, yang banyak penghuni jinnya yang tinggal di dalam rumah itu. Kenapa? Karena memang di waktu maghrib pintunya terbuka, di waktu maghrib jendelanya terbuka. Nah, seperti itu. Maka ya, perhatikan baik-baik ini. Jadi ketika maghrib, pintu rumah, jendela-jendela semua pastikan tertutup. Kemudian anak-anak kita pastikan ada di dalam semua. Ya, kalau ada anak-anak bayi, usahakan ditemani, jangan dibiarkan sendirian di dalam kamar gitu, usahakan ditemani, seperti itu. Kemudian kita juga
di waktu seperti ini justru jangan menyendiri, ya. Mungkin sudah di luar menyendiri lagi, tempat gelap-gelap lagi, ya, usahakan jangan menyendiri seperti itu. Bahkan kalau seandainya mau berpergian, usahakan jangan di waktu ini, karena bahayanya di sini jin pada berkeliaran. Kita nggak tahu, jangan sampai ada hewan yang kerasukan jin, yang dimasuki jin. Ya, kita misalkan bawa motor atau bawa mobil, tiba-tiba hewan itu lewat, dia udah kerasukan jin. Lewat kita kaget, rem tiba-tiba mungkin kalau motor, tiba-tiba jatuh kecelakaan meninggal. Ya mungkin meninggal udah takdir Allah ya, tapi memang kita tetap hati-hati seperti itu. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Maka usahakan waktu-waktu ini kita berada di dalam rumah. Nah, bagi laki-laki tentunya sholat di masjid. Nah, kalau anak kita bawa di masjid, usahakan anak itu pastikan tetap berada di dalam masjid. Jangan keluar bermain, misalkan habis sholat maghrib nih, terus dia bermain di halaman sama teman-teman, jangan. Jadi usahakan menjelang maghrib sampai selesai maghrib sampai isya, itu kita tetap berada di dalam rumah. Tetap berada di dalam rumah, bagus kita membaca Al-Quran. Jadi ajarkan anak-anak kita atau suruh anak-anak kita semua baca Al-Quran. Kita pun, ibunya misalkan tetap baca Al-Quran. Orang tuanya, bapaknya mungkin di masjid, tetap baca Al-Quran. Nah, dengan kita membaca Al-Quran di rumah ini, maka itu jin-jin dia insya Allah tidak akan masuk di rumah kita. Kenapa? Karena mereka nggak suka dengan bacaan-bacaan Al-Quran seperti itu. Bahkan mungkin jika ada jin di dalam rumah kita, dengan kita sering membaca Al-Quran, maka jin itu nggak betah di rumah. Bisa dia langsung pergi seperti itu. Jadi pada intinya, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita, jangan berkeliaran di waktu maghrib. Kenapa? Karena jin-jin berkeliaran di waktu maghrib juga. Ditakutkan jangan sampai anak-anak kita berkeliaran di waktu maghrib. Nah, pas pulang, tiba-tiba dia udah kerasukan jin, udah diganggu jin. Kita nggak tahu apa nanti sebabnya seperti itu. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan saya akhiri dengan baca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.